Halo teman-teman, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Hari ini tanggal 18 September 2025 ya teman-teman. Saya coba mau membahas mengenai rekening dorman teman-teman. Jadi beberapa bulan yang lalu viral ya tentang rekening dorman. Itu sebenarnya sudah lama teman-teman. Rekening dorman itu ya rekening yang dibukukan oleh bank atau PPATK, ya bisa saja teman-teman itu disebut rekening dorman karena tidak aktif. Nah, jadi salah satunya ya saya ngalami sendiri ya teman-teman rekening dorman itu. Bagaimana kita harus mengaktifkan kembali ya. Bagi orang-orang yang biasa pakai kegiatan sehari-hari nggak rekening bank itu nggak masalah. Masalahnya di Indonesia itu kan banyak orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang pensiunan, dia memiliki rekening yang tidak harus atau tidak aktif seperti rekening-rekening yang dipakai untuk bisnis sehari-hari. Nah, ini sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan juga rekening dorman itu teman-teman ya. Dan yang bikin susah nasabah itu kalau pas nasabah mau ngecek rekening atau ngambil uangnya itu di hari Sabtu atau hari Minggu. Sedangkan yang punya rekening itu adalah orang yang sudah sepuh atau orang sakit atau apa. Itu yang saya rasa sangat merugikan dengan rekening dorman ini teman-teman. Ya, nggak bisa ngambil uang, harus mengaktifkan kembali, bahkan harus datang ke bank di saat kita membuka rekening, kan itu benar-benar merepotkan nasabah. Nah, di sisi lain ya, ini yang menjadi celah bagi kejahatan manusia yang rakus dan manusia yang jahat ya, ingin mengambil hak orang lain, ingin mengambil uang orang lain, ingin menguras uang orang lain. Ini kejahatan. Bayangin aja orang dengan susah menabung uang di bank, tahu-tahu diambil oleh manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang bertanggung jawab. Saya berharap ya penegak hukum, manusia-manusia yang rakus suka mengambil hak orang lain ya, atau mencuri uang di bank punya orang lain, ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini disamakan dengan pembunuhan berencana aja ya. Kalau yang kasus kepala cabang Bank BRI ini ya, ini kan udah jelas dikenai pasal 340 ya teman-teman, pembunuhan berencana. Tapi untuk kasus-kasus yang lain juga ya, semoga bisa disamakan juga walaupun nggak ada korban ya. Artinya dia akan membunuh orang-orang atau menyusahkan orang-orang yang nggak bersalah. Bayangin aja, hak orang lain diambil begitu saja dengan mudah. Ya, jadi kejahatan perbankan ini teman-teman harus diberikan hukuman yang sama dengan hukuman koruptor berat, yaitu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu karena ini mengambil hak orang lain, enak amat mengambil hak orang lain ya tanpa kerja keras. Ini hukumannya harus hukuman yang seberat-beratnya, hukuman paling maksimal. Jangan hukuman yang ringan, jangan. Nanti orang nggak ada yang mau kerja, ya maunya mencuri. Ini nggak bagus ya. Harus dibedakan lah ya, orang jahat yang benar-benar berniat, ada mens reanya benar-benar jahat, harus hukuman ya sejerah-jerahnya. Ya itu kalau udah berniat menghabisi punya orang lain atau hak orang lain, itu harus dihukum seberat-beratnya. Ya kita berpikir rasanya bagaimana itu keluarga kita ya, ngumpulin uang 1.000-2.000 ditabung, akhirnya diambil begitu saja oleh orang-orang jahat yang nggak bertanggung jawab, yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Ya itu kan nanti banyak orang yang berperilaku seperti itu, dan gimana jadinya negeri ini kalau banyak orang-orang jahat nggak berperasaan seperti itu, mengambil hak orang lain. Ya, ini negara harus benar-benar teliti lah hari ini di zaman teknologi seperti ini, harus memberikan hukum-hukum yang menjeratkan. Contohnya ya, koruptor merajalela di mana-mana. Kita harus diberikan hukuman maksimal. Kan kita udah lihatlah contoh-contoh di dunia ya. Negara yang tadinya korup sekali di Cina itu ya, lebih korup dari Indonesia Cina itu dulu. Makanya ada hukuman habisi dan matiin semua koruptor ya. Akhirnya koruptor kan berkurang dengan pesat dan Cina menjadi negara maju. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Ya memang mentalnya korup masih banyak. Kalau korupnya nggak ada, maju Indonesia teman-teman.
maju kalau korupsinya nggak ada di Indonesia, negeri yang sangat subur kaya raya ini. Kalau nggak ada korupsi, rakyat hidup tenang, rakyat percaya, bayar pajak juga percaya. Ada pejabatnya, karena memang semua transparan, ya amanah, bagaimana nggak senang, semua rakyat tenang. Apalagi rakyat Indonesia itu senang sekali bersedekah, senang berbagi. Itulah karakter rakyat Indonesia. Tapi masalahnya sampai sejauh ini masih banyak koruptor, ya disalahgunakan. Ya, semoga ya undang-undang perampasan aset itu walaupun nggak 100% menjamin, cepat disahkan dan itu akan menjadi rem bagi para koruptor untuk korupsi. Jadi negeri ini butuh perbaikan yang menyeluruh, segala lini harus diperbaiki. Biar rakyat juga bahagia, ya membayar pajak juga bahagia. Selama ini kan rakyat membayar pajak, tapi kalau ditanya satu persatu nggak ada yang bahagia, nggak ada teman-teman. Saya sudah menanyakan itu ya di kantor pajak, saya kan bayar pajak juga ya. Saya bertanya kepada para pembayar pajak, bagaimana keadaan seperti ini, bagaimana mayoritas pembayar pajak itu sebenarnya mengeluh juga dengan transparansi, dengan korupsi yang masih banyak. Ada yang nggak mau pusing lagi, ya nggak mau mikirin, ada, cuma kebanyakan orang hatinya gerundel. Ya sejauh ini, makanya diperbaiki sistemnya, amanah pejabatnya, ya gapnya nggak terlalu jauh antara pejabat dan rakyat hidupnya. Itu yang harus diciptakan, dan itu harus dipaksakan. Kalau enggak ya namanya manusia bernafsu, nafsunya diumbar ya. Ada kesempatan berkorupsi, korupsi, hukumannya ringan, ya dia nggak takut. Kalau hukumannya berat ya dia takut. Hukumannya ya penghabisan itu. Jadi undang-undang perampasan aset, terus ditambah hukum yang berat, koruptor pasti akan mikir. Ya. Males sebenarnya bahas-bahas seperti ini teman-teman, tapi karena banyak pejabat yang nggak amanah dan seolah-olah mempermainkan rakyat ya, yang membayar pajak, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 200.000 bayar pajaknya, tapi kan kali berjuta-juta orang, nah itu kan beribu-ribu triliun uang pajak. Ya kalau digunakan secara amanah, rakyat pasti bahagia membayar pajak, membangun bangsanya. Tapi kalau nggak amanah, nggak transparan, dan banyak koruptor di mana-mana, rakyat akhirnya gerundel ya sampai hari ini. Itu saja teman-teman ya, semoga negara Indonesia semakin maju ya, semakin amanah, semakin transparan, hidupnya damai ya, negara yang subur makmur ini bisa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.